Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Viana Natalia dengan NIM P101221174 dari kelas E Kesmas Universitas Tadulako. Saat ini saya akan mempresentasikan materi ekologi pangan dan gizi terkait gizi dan ekonomi. Selanjutnya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu gizi dan ekonomi. Gizi diartikan sebagai salah satu komponen untuk membangun tubuh manusia. Gizi adalah zat yang memiliki berbagai fungsi untuk kelangsungan hidup manusia, di mana memiliki fungsi untuk meningkatkan proses pertumbuhan, menjaga, dan memulihkan jaringan tubuh. Ekonomi yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan sumber daya yang tersedia atau segala upaya untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka mendapatkan kesejahteraan hidup, di mana ekonomi juga berkaitan dengan kemampuan daya beli untuk memenuhi kebutuhan pangan. Selanjutnya, apa sih kaitan antara gizi dan ekonomi? Jadi, kaitan antara gizi dan ekonomi, di mana kemiskinan atau ekonomi yang rendah sangat berpengaruh kepada kecukupan gizi keluarga ataupun anak. Apabila ekonomi rendah, maka asupan gizi pada anak kurang. Di mana menurut Arisman 2007, pendapatan keluarga berpengaruh terhadap status gizi individu dan keluarga. Oleh karena itu, pendapatan menentukan ketersediaan pangan baik secara kuantitas maupun kualitas. Next. Masalah gizi, di mana di sini terkait dengan masalah gizi kurang. Ternyata penyebab dari masalah gizi kurang itu yang pertama ada ketidakcukupan ketersediaan pangan dan zat-zat gizi tertentu, ada kemiskinan atau ekonomi kurang seperti yang telah saya jelaskan tadi. Yang ketiga ada sanitasi lingkungan yang kurang baik dan ketidaktahuan tentang gizi. Di mana masalah gizi kurang ini dapat terjadi pada semua kelompok umur, dan yang menjadi kelompok umur rawan gizi itu yaitu anak balita. Hal ini disebabkan anak balita masih dalam masa transisi dari makanan bayi ke dewasa. Selanjutnya. Nah, salah satunya itu kejadian stunting, di mana stunting menurut WHO 2015 adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Sedangkan stunting menurut Kemenkes merupakan kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kurang gizi dalam jangka waktu lama, paparan infeksi berulang, dan kurang stimulasi. Yang menjadi faktor utama dari kejadian stunting yaitu faktor ekonomi, di mana dengan kondisi ekonomi masyarakat yang buruk akan memicu terbatasnya ketersediaan pangan di rumah tangga dan berakibat kepada kondisi gizi kurang baik pada ibu hamil dan anak sehingga anak berpotensi mengalami stunting. Selanjutnya. Nah, adapun salah satu strategi untuk mempercepat pencegahan stunting, yaitu dengan cara pendekatan multisektor yang melibatkan seluruh pemegang kepentingan atau stakeholder secara terintegrasi dari pusat, daerah, maupun tingkat desa, di mana pendekatan multisektor ini tidak terbatas hanya pada sektor kesehatan saja, melainkan pada sektor gizi dan sektor lainnya. Nah, di sini ada prevalensi stunting. Yang pertama itu angka kejadian stunting di Provinsi Gorontalo, di mana mengalami peningkatan pada tahun 2018, di mana pada tahun 2017 itu hanya sebesar 11,20%, dan pada tahun 2018 itu sebesar 12,70%. Dan Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo ini menjadi salah satu kabupaten dengan angka stunting tinggi, yaitu 5,4%. Nah, prevalensi stunting juga tertinggi ada di NTT, Nusa Tenggara Timur, dengan 37,8%, Sumatera Barat 33,8%,
Aceh 33,2%, Nusa Tenggara Barat NTB 31,4%, Sulawesi Tenggara 30,2%, Kalimantan Selatan 30%, dan Sulawesi Barat 29,8%. Nah, dapat disimpulkan di mana ekonomi yang rendah sangat berpengaruh kepada kecukupan gizi individu atau keluarga. Apabila ekonomi rendah, maka kemampuan daya beli rendah, asupan gizi kurang, dan memiliki status gizi kurang. Itu saja dari saya. Semoga melalui video ini bermanfaat bagi setiap yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.